Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia dengan nomor pokok mahasiswa 104230101. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode pengembangan sistem akuntansi dan flowchart. Pengembangan sistem akuntansi melalui beberapa tahap utama, yaitu analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Nah, kita bahas lebih lanjut mengenai analisis sistem. Tahap ini dimulai dengan analisis pendahuluan, di mana analisis sistem mengumpulkan informasi tentang kebutuhan perusahaan dan masalah dalam sistem akuntansi yang digunakan. Selanjutnya disusun usulan pelaksanaan analisis, diikuti dengan analisis mendalam terhadap laporan keuangan, transaksi, dan prosedur yang ada. Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan analisis dokumen. Lalu penjelasan mengenai desain sistem. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan desain sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi. Desain ini melibatkan pembuatan beberapa alternatif yang dapat dipilih pengguna, mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dan membuat sistem lebih efektif. Desain dilakukan secara garis besar terlebih dahulu, kemudian secara rinci mencakup aspek-aspek seperti format laporan dan kontrol sistem. Lalu pembahasan mengenai implementasi sistem. Tahap terakhir adalah implementasi, di mana sistem yang dirancang mulai dioperasikan. Proses ini melibatkan pelatihan karyawan, pengujian sistem, dan konversi dari sistem lama ke sistem yang baru. Beberapa metode konvensi yang bisa digunakan antara lain konvensi langsung, paralel, modular, atau phase-in, tergantung pada kebutuhan perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan ke materi flowchart dalam sistem akuntansi. Nah, flowchart ini adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja dan proses dalam sistem akuntansi. Lalu selanjutnya kita ke flowchart dalam sistem akuntansi. Flowchart adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja dan proses dalam sistem akuntansi. Ada dua jenis flowchart yang umum digunakan. Yang pertama ada data flow diagram atau DFD. DFD ini menggambarkan aliran data dalam sistem, membantu dalam memahami bagaimana data berpindah antara bagian-bagian sistem. Lalu yang kedua ada dokumen flowchart, menggambarkan alur dokumen di antara departemen atau bagian dalam perusahaan, memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana informasi diproses. Penggunaan flowchart lebih efektif dibandingkan uraian tertulis karena mempermudah pemahaman sistem secara keseluruhan, membantu menemukan kelemahan, dan lebih mudah diperbarui jika ada perubahan sistem. Dengan metode pengembangan yang terstruktur dan penggunaan flowchart sebagai alat bantu visual, pengembangan sistem akuntansi dapat dilakukan lebih efektif, efisien, dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.